Tema kita pada malam hari ini, kita akan membedah sejarah Daulah Utsmaniyah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, sejarah mencatat bahwasannya yang memimpin peradaban Islam itu dipergilirkan. Tidak hanya bangsa Arab, tetapi bangsa-bangsa yang ajam, non-Arab. Itu menjadi bukti bahwa Islam diturunkan bukan untuk orang Arab saja. Sejarah mencatat di antara satu bangsa yang pernah memimpin peradaban Islam terlama di dunia ini adalah Daulah Utsmaniyah, hampir 8 abad. Kalau Islam di Cordoba sama juga hampir 8 abad, tetapi itu ganti-ganti. Ya, dari Daulah Umayyah di Cordoba, Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir, itu hanya bertahan sampai abad keempat saja. Sisanya muluk Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil. Ya. Utsmaniyah ini berbeda. Dia lama sekali, dari awal sampai tumbangnya 1924. Lama sekali. Lama sekali. Dan pada masanya Islam menguasai 3 benua dengan luas kerajaan hampir 20 juta kilometer. Luar biasa, terluas. Daulah Utsmaniyah menguasai Eropa, Asia, dan juga Afrika. Nah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan bedah, mungkin dalam beberapa pertemuan, tidak bisa satu pertemuan. Saya ingin menyampaikan dari kita mengenali tentang bangsa Turki, silsilah bangsa Turki itu kemana gitu, dan kemunculan atau peran atau keislaman mereka. Sejak kapan bangsa Turki memeluk Islam sampai akhirnya punya peran di dalam daulah Islam hingga mendirikan daulah sendiri. Kita akan bahas. Saya menyampaikan ini karena ini tema yang sangat penting, karena inilah kekhilafan terakhir yang dimiliki muslimin, ya, yang belum 1 abad berakhirnya. Belum 1 abad berakhirnya Daulah Utsmaniyah, kekhilafahan Turki Utsmani ini. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya bisa beberapa kali datang ke Turki, mendatangi tempat-tempat yang ada kaitan dengan sejarah dari awal sampai runtuhnya. Jadi saya sangat cinta dengan Turki Utsmani karena mereka 8 abad memimpin bumi. Tetapi sebagaimana saya sampaikan di majelis ini, sejarah itu akan berulang. Artinya apa? Ketika penyebab kejatuhan satu peradaban dibiarkan, ya ujungnya kejatuhan. Sama sebagaimana pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang Daulah Bani Umayyah sampai kejatuhannya, kemudian Abbasiyah, Daulah Umayyah di Andalusia, dan kota Granada yang terakhir jatuh. Itu sama, penyebabnya sama gitu. Jadi ada benang merahnya. Nah, hanya memang khusus untuk Turki ini nanti ada yang membuat kita harus waspada, bahkan harus sungguh-sungguh mengkaji kejatuhan Turki.
Tapi nanti pertemuan berikutnya. Apa itu? Turki ini bubar bukan karena serangan militer yang besar. Kita tidak memungkiri bahwa Turki pernah terlibat dalam Perang Dunia I. Pernah. Walaupun Turki kalah. Tetapi yang menyisakan luka mendalam di hati kaum muslimin, runtuhnya Turki Utsmani itu karena konspirasi jahat gerakan Freemasonry. Freemason, Yahudi, Illuminati, ya, dan mulai berdirinya gerakan politik mereka yang sifatnya internasional, kelompok Zionisme itu, ya. Maka nanti kita akan mendapati bagaimana Sultan Abdul Hamid II itu perjuangan luar biasa mempertahankan kekhilafahan itu, ya, karena banyak pengkhianatan dari dalam, dirusak pemikiran oleh pemikiran ideologi yang muncul setelah adanya revolusi Prancis atau yang dikenal dengan revolusi industri. Muncullah ideologi seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme. Jadi yang menghancurkan Turki itu orang Turki sendiri gitu, yang udah rusak, dirusak apa ideologinya, ya. Sampai puncak pengkhianatan terjadi ketika seorang pemimpin yang bernama Mustafa Kemal, seorang Yahudi donama yang dari kecil belajar sama orang Yahudi, dia Muslim tapi dia Yahudi. Ketika remaja belajar di Prancis sedang pergolakan itu, bermunculannya banyak ideologi, tercuci otaknya dan dia berbangga dengan keyahudiannya daripada keislamannya. Nah, maka dia masuk ke jajaran pemerintahan Turki Utsmani, sampai puncaknya dia berkhianat, dibubarkan kekhilafahan. Dia mendirikan negara Turki modern, negara modern Turki, ya, negara yang sekuler, berfaham nasionalisme. Sampai sekarang belum 1 abad. Dan nanti puncak prestasi dari Turki Utsmani ini di masa Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, Sultan ke-7 dari Turki Utsmani. Lanjut dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini 2 orang hebat, Pak. Sulaiman Al-Qanuni. Setiap daulah punya tokohnya, tokoh hebatnya. Kalau saya bicara tentang Umayyah, dulu sudah kita bahas, ada tokoh yang bernama Umar bin Abdul Aziz, orang hebat. Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian daulah Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim. Walaupun secara pribadi dia terkena pemikiran ideologi yang menyimpang bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi dia masih menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin gitu. Kemudian di Andalusia ada orang-orang hebat seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir, dan masih banyak lagi. Taib, kita bahas sekarang sejarah Turki Utsmani. Mari kita mulai dari mana bangsa Turki ini, saudaraku. Kita awali ya. Turki bukan Arab, Ajam. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi. Allah beri kesempatan mimpin peradaban dinasti Ayyubiyah, Daulah Ayyubiyah. Turki, kita lihat. Saya akan mulai dengan menyampaikan ini karena nyambungnya ke sini ya. Ketika banjir besar menimpa umat Nabi Nuh karena penyimpangan kesyirikan terjadi di sini nih, maka yang selamat dari putra Nabi Nuh itu ada 3. Yang tenggelam tuh Kan'an yang terkenal. Ada yang selamat, Ham, Yafith dan Sam. Ya, Ham, Yafith dan Sam.
Nanti Ham ke bawah, nanti ini melahirkan bangsa Afrika yang berkulit hitam, rambutnya keriting. Yang kulit hitam itu Afrika. Nah, ini dari Ham. Yafis orang-orang Asia yang tinggal di pegunungan, di gunung-gunung gitu ya, yang matanya sipit, orangnya itu ganas-ganas. Yafis termasuk kita orang Asia nih. Jadi kita ini dari Yafis. Hanya masalahnya Dajjal juga dari Yafis juga. Dajjal dari Yafis, Ya'juj Ma'juj dari Yafis. Jadi kita satu marga gitu. Dengan Ya'juj Ma'juj dan Dajjal gitu ya, ke atas itu ke sini nih. Ya karena setelah banjir itu kan habis, nggak ada kehidupan kecuali dari sini mulainya kan. Sam. Nah ini Sam ini melahirkan bangsa yang tinggal di tempat pertengahan, yaitu di Jazirah Arab, dan bangsa Romawi, Rum nantinya, Eropa. Sam. Ya cirinya apa? Matanya belok, hidungnya mancung, rambutnya pirang, kadang ikal. Nah, jadi kita mah bukan dari sini, yakin lah kita. Kita mah kalau nggak dari sini kan dua. Dari sini gitu ya, Yafis. Nah termasuk nanti Turki dari sini. Bagaimana kisahnya? Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihaya, beliau menyebutkan ketika kabilah Ya'juj wa Ma'juj, itu orang Arab menyebutnya Ya'juj wa Ma'juj, Quran menyebutnya Ya'juj wa Ma'juj, Alkitab lewat kisah Israiliyat menyebutnya Gog Magog. Jadi bukan di zaman Nabi sudah disebut, cuman di San Arab itu menyebutnya Ya'juj wa Ma'juj. Quran menyebutkan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu sering berbuat kerusakan di muka bumi gitu kan. Maka nanti di zaman Zulkarnain setelah Nabi Musa dikurung, Ya'juj wa Ma'juj di sebuah tempat yang wallahu alam di mana tempat itu kita nggak tahu, tetapi sebagian peneliti menyampaikan di daerah Azerbaijan atau pegunungan Kaukasus. Ya itu memang daerah sana, daerah itu Turki dari sana awalnya gitu. Ya'juj Ma'juj ke Yafis. Nah ketika dikurung ada satu kabilah yang tidak sempat terkurung, yang sedang di luar. Di antaranya yang dikenal dengan Turki, Taroka ya, Taroko Turki itu jadi tertinggal gitu. Matruk, Turki itu tertinggal, yang ditinggal gitu. Ya, itu suku Turki, kata Imam Ibnu Katsir. Sama satu marga dengan bangsa Mongol nantinya. Mongol, ya orang-orang Sangarso memang. Ya. Maka nanti Nabi menyebutkan dari suku ini ada 3 kelompok. Satu kelompok mereka akan tetap bertahan dengan agama nenek moyang mereka, satu lagi akan memerangi kalian, dan yang satu lagi akan masuk Islam dan kuat keislamannya, membela Islam. Ya. Tapi singkat cerita, nanti dari sini akan muncul kabilah yang bernama kabilah Bani Al-Gus atau Ogus. Nah, dari sini nih cikal bakal Turki Utsmani. Nanti ada Turki Saljuk, Bani Saljuk. Antum pernah baca nggak Bani Saljuk? Atau baru dengar sekarang? Hah? Masalah kadang-kadang kita kalau udah mulai masuk bahas sejarah Islam di Andalus, banyak nama yang gak familiar gitu ya. Kalau Umayyah masih familiar lah, Abbasiyah sudah mulai gak familiar juga itu ya. Termasuk Turki Utsmani kan. Baik, saya gak akan perpanjang, mesti bingung. Saya singkat aja. Taib, dari Yafis ini ya. Nah nanti bagaimana mereka bersentuhan dengan Islam? Pertama kali mereka bangsa Turki bersentuhan dengan Islam di zaman Umar bin Khattab. Kita tahu Umar itu kan luas kekuasaannya, Pak. Umar, menjelang Umar, di masa terakhir Umar bin Khattab,
Orang-orang Turki mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam karena mereka juga tahu siapa Umar bin Khattab gitu. Umar menerima perjanjian damai mereka, masuk ke zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman inilah dakwah kencang sekali sampai kemudian orang-orang Turki masuk Islam. Di zaman siapa? Utsman ibn Affan. Di masa akhir Umar masuk ke zaman Utsman bin Affan. Nah, nanti pada perjalanan saudaraku, orang-orang Turki memegang peranan penting, memainkan perannya ketika di zaman Daulah Bani Abbasiyah. Jadi sebelumnya mereka hanya membantu orang-orang Arab saja, ada yang jadi budak, begitu saja. Dulunya begitu. Di zaman Daulah Abbasiyah, ketika khalifah yang ke-8 yang bernama Al-Mu'tasim Billah. Yang pertama siapa? Ya, Daulah Abbasiyah siapa yang pertama? Siapa? Naam, Abul Abbas As-Saffah. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Hah? Abu Ja'far Al-Mansur. Naam. Yang ketiga siapa? Siapa yang ketiga? Hah? Siapa ketiga? Siapa? Al-Mahdi. Yang keempat Al-Hadi. Yang kelima Harun Ar-Rasyid. Yang keenam, siapa? Al-Amin. Yang ketujuh Al-Ma'mun. Yang kedelapan Al-Mu'tasim. Tahun berapa tuh? Tahun 200 sekian. Kita lihat ya. Ini biar kita paham dulu dari awal, saya ingin detailkan. Jadi orang-orang Turki memiliki peran itu di zaman siapa? Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini dia menjadi khalifah tidak lama, dari tahun 218 sampai 228 Hijriah ya. Jadi awal-awal abad ketiga Hijriah gitu, atau tahun 833 sampai 842 Masehi. Namanya Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Para ahli sejarah menyebut dengan gelar Al-Musammin atau Sang Delapan. Kenapa? Al-Mu'tasim menjabat sebagai khalifah ke-8 Bani Abbasiyah. Ia wafat dalam usia 38 tahun. Masa pemerintahnya dalam kalender Hijriah itu 8 tahun 8 bulan. Ketika wafat ia meninggalkan 8 putra 8 putri. Dikenal Al-Musammin. Nah, nanti di zaman Al-Mu'tasim Billah ini kan dia terkena fitnah oleh yang sebelumnya Al-Ma'mun tentang bahwa Al-Quran itu makhluk, paham Mu'tazilah. Padahal kita tahu bagaimana penerjemahan buku-buku itu dari semua bahasa ke bahasa Arab terjadi di waktu itu, sampai dibangun perpustakaan terbesar Baitul Hikmah di zaman Harun Ar-Rasyid dan diperluas oleh anaknya Al-Ma'mun. Di sana mulai muncul fitnah Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Yang terkena fitnah itu siapa? Imam Ahmad terkena dampaknya itu, karena dia tetap kokoh dengan menyampaikan bahwa Al-Quran bukan makhluk, bal huwa kalamullah. Penjara ya. Meninggal Al-Ma'mun, naik saudaranya itu Al-Mu'tasim Billah, namanya Muhammad. Nah, dia masih awal-awal terkena paham Mu'tazilah juga. Nah, nanti karena orang-orang nggak suka sama dia gitu loh, karena Abbas ini kan Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti Turki kan, nanti ada Daulah Syiah, ada nanti sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nanti Mu'tasim Billah memindahkan ibu kota, kan asalnya di Baghdad Darussalam. Yang membangun Baghdad siapa? Yang bangun Baghdad siapa? Abu Ja'far Al-Mansur ya. Nanti dipindahkan, jadi khalifah sebelum Al-Mu'tasim itu dia ya di Baghdad. Dia di Baghdad di awal-awal, cuman karena nggak disukai gitu, karena dia mengusung paham itu,
Sementara umat banyak yang tersadar dengan kalimat dari Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya dia memindahkan kota dari Baghdad ke sebuah tempat baru, dia beri nama dengan nama Sarro Man Ro'a. Jadi Samara. Iya, singkatan Sarro Man Ro'a. Dia bangun kota indah sekali. Sekarang masih ada di Irak, tapi ya jangan kebayang dulu sekarang udah hancur gitu kan. Samara itu indah sekali. Dia bikin kota, bikin yang indah sekali gitu. Luar biasa. Orang datang ke sana pasti akan terkesima. Sama sebagaimana dulu Abu Ja'far membangun Baghdad Darussalam, kota bundar. Bulat kan? Baghdad itu. Baik, hadirin sekalian, nah maka nanti dia tidak banyak mengangkat orang-orang Arab dan orang Persia. Mu'tasim ini tinggi besar, orangnya itu galak, Pak. Kuat. Walaupun dia kurang soleh, tapi dia kuat sekali. Ini makanya Imam Al-Mawardi dalam Ahkam As-Sultaniyah ketika menyampaikan kalau ada pemimpin yang soleh secara pribadi ya, tetapi dia tidak bisa memimpin, nggak ngerti, nggak paham kepemimpinan, nggak ngerti ngurus negeri gitu. Dia soleh baik secara pribadi. Dengan ada orang yang kurang soleh secara pribadinya tapi dia kuat, maka ketika dihadapkan pada dua seperti ini, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah, pilih orang yang belum terlalu soleh tapi dia kuat secara kepemimpinan. Karena tidak solehnya dia itu berdampak kepada pribadi dia saja, tetapi dia kuat dalam memimpin, semua umat merasakan kemaslahatan. Jelas tidak? Tapi orang yang soleh secara sendiri tapi lemah, dia untuk pribadinya baik, tapi untuk umat bagaimana, Pak? Rusak. Komo secara pribadi itu soleh, tidak bisa mimpin. Komo ya mah. Secara pribadi nggak baik gitu kan? Nggak ada, mana pribadinya gitu? Nggak ngerti juga mimpin. Itu mah keajaiban dunia. Secara pribadi nggak ada keahlian, tapi dipaksakan mimpin, nggak punya apa-apa gitu kan, akhirnya dijadikan boneka. Itu keajaiban dunia. Toib hadirin sekalian, ini ya Mu'tasim. Maka nanti terkenal di zaman Mu'tasim ini banyak orang-orang Turki yang direkrut. Nah di sini jadi apa? Jadi tentara militer. Sebagian naik ke pemerintahan, diberikan jabatan penting oleh Mu'tasim. Gak berani ke Mu'tasim, gak berani orang-orang, Pak. Mu'tasim itu kalau mengangkat amir jihad, Pak, mau jihad, hobinya jihad, ngangkat amir jihad, apa kata Mu'tasim? Melawan dulu aku, kalau aku kalah kamu aku boleh tantang gelut heula, Pak. Boleh kamu mimpin amir, ya jadi pemimpin amir jihad, tapi syaratnya apa? Kalahkan saya dulu, gulat berkelahi dulu. Kalau kalah baru. Orangnya ekstrim memang, kuat, tapi dia paham tugasnya sebagai seorang pemimpin. Maka nanti terkenal di zaman dia, Pak, musuh-musuh Islam tuh gak berani, sampai seorang muslimah diganggu, dilecehkan dengan cara ditarik jilbabnya dan terbuka dan kelihatan auratnya, dia teriak di Amuriyah, itu wilayahnya orang-orang Romawi. Dia berteriak, aina Mu'tasim, mana Mu'tasim? Sampaikan kepada dia, aku terzolimi, muslimah yang terzolimi di Amuriyah, Pak, wilayahnya Romawi. Sampai kepada Al-Mu'tasim. Mu'tasim langsung, Pak, nggak terima, Pak. Dia ngirim surat. Bagaimana isinya? Lepaskan muslimah itu, kembalikan kehormatannya, kalau tidak aku akan kirim pasukan, depannya di kota Amuriyah dan paling belakang pasukan itu di kota Samarra di Baghdad di Irak. Bayangkan, kalau enggak dilepaskan, enggak dikembalikan kehormatannya, aku akan kirim pasukan, depannya di Amuriyah, belakangnya di Samarra di Irak. Kebayang tidak panjangnya itu, Pak? Luar biasa. Itulah penyebab kemudian Abbasiyah menaklukkan Amuriyah.
yang pada akhirnya menjadi jalan untuk dinasti selanjutnya bisa menaklukkan Konstantinopel. Begitu tuh Mu'tasim itu. Gak ada yang berani, Pak. Ada yang berani, dia paham bener gitu. Nah, di waktu itulah orang-orang Turki mulai dapat jabatan, ya. Maka nanti berdiri Kesultanan ya Saljuk. Turki juga tuh, sampai nanti berakhir Saljuk ini yang terkenal tokohnya Alip Arslan. Pernah dengar nggak orang itu? Hebat sekali itu. Jelas ya dari sana. Taib, ini awalnya orang-orang Turki punya peran gitu di zaman Abbasiyah. Maka nanti banyak membantu Abbasiyah. Sampai kemudian nanti ketika pasukan Tatar Mongol, sebagaimana pertemuan sebelumnya saya sampaikan, pasukan Tatar Mongol masuk ke Baghdad karena pengkhianatan wazir yang bernama Ibnu Al-Qami, dan ketika itu yang menjadi khalifah seorang yang bodoh, yang jahil, yang hobinya dengerin musik, nggak ngerti. Siapa namanya? Al-Musta'sim. Al-Musta'sim itu yang terakhir di Baghdad, ya. Pemimpin jahil, nggak paham, nggak ngerti, maka pasti yang dikelilinginya, yang di sekitarnya orang-orang pengkhianat. Itulah Ibnu Al-Qami, seorang Syiah Rafidah. Dia yang membisikkan kepada Al-Musta'sim agar dikurangi pasukan atau tentara militer dari ratusan ribu itu menjadi berkurang sampai terakhir menjelang dibantai oleh Mongol itu militernya, tentaranya hanya 10.000. Bayangin, kan nggak ngerti, dia nggak ngerti apa kata pembisik saja, nggak ngerti dia. Diserang itu Mongol menyerang masuk ke Baghdad, dibantai setiap jalan yang dilalui dia itu. Musta'sim diingatkan, Pak, dia cuek saja, Pak. Malah dia sibuk ngundang para artis, Pak. Ngundang para artis ke istana, Pak. Konser musik. Siapa namanya waktu itu terkenal, namanya Arafah. Itu artis terkenal perempuan. Undang ke istana, dia nyanyi, Pak. Ini sedang diserang. Ajib, itu luar biasa itu. Singkat cerita, masuk pasukan Tatar yang dipimpin Hulagu Khan. Dia masuk, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kurang lebih 40 hari dia masuk, 2 juta menjadi korban, dibantai, habis Turki Abbasiyah. Nah, ketika itu lahirlah seorang bayi dari tokoh Bani Oghuz yang bernama Ertugrul putra Sulaiman, orang yang berjasa dengan Bani Saljuk nanti. Ertugrul punya anak namanya Utsman, diberi nama Utsman. Jatuh Abbasiyah, lahir Utsman, dikenal dengan Utsman Ghazi. Nah, dialah pendiri Turki Utsmani. Jadi kepada dia dinisbatkan Daulah Utsmaniyah, namanya Utsman, dikenal Sultan Utsman I atau Utsman Ghazi. Kapan lahirnya? 1258 Masehi, tepat ketika Baghdad runtuh oleh pasukan Tatar Mongol, lahir seorang dari Bani Oghuz, orang-orang Turki yang bernama Utsman bin Ertugrul atau Utsman I Al-Ghazi. Nanti ke nama ini Daulah Utsmaniyah dinisbatkan. Jadi sekitar pertengahan abad ke-13. Oke, kita bahas nanti ya. Ini kan baru mukaddimah. Mukaddimah ya. Ya dipaksakan digancang-gancangkan mukaddimahnya gitu ya. Taib. Kita istirahat dulu. Insyaallah ba'da Isya kita lanjutkan, kita bahas periodisasi Daulah Utsmaniyah. Ya, kan ada beberapa periodisasi dan ada masa kesultanan, ada masa kekhilafahan. Beda ya. Ada masa kesultanan, ada masa kekhilafahan. Kita bahas nanti. Taib, hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian dari membedah Daulah Utsmaniyah sesi kedua. Boleh merapat santri, silakan. Boleh ke lantai utama ya.
Kita lanjutkan. Jadi ketika berakhir Daulah Abbasiyah di Baghdad, Darussalam di Irak, dengan masuknya pasukan Tatar yang dipimpin oleh Hulagu Khan, maka berakhirlah Daulah Abbasiyah tahun 1258. Nah, ketika itu lahir seorang yang bernama Utsman, putranya Ertugrul. Dia putra Sulaiman dari Bani Oghuz, yang mana dia yang menyelamatkan diri dari pasukan Tatar. Karena kan panjang sekali tuh, puncaknya itu ya Baghdad itu gitu. Jadi sudah lama, dari zaman Genghis Khan, ingin sekali meruntuhkan Islam, menguasai wilayah yang luas yang dikuasai muslimin. Nah, maka lahirlah Utsman ibn Ertugrul. Kita mulai dari sini, Pak. Ini menarik sekali karena inilah yang mendirikan Daulah Turki Utsmani. Disebut Utsmani karena memang nisbat kepada nama dia. Sebagaimana Daulah Bani Umayyah nisbat kepada Umayyah ibn Abi Syams, dia orang-orang Quraisy. Abbasiyah itu nisbat kepada siapa? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Kemudian juga Daulah Utsmaniyah demikian. Hadirin sekalian, kita bahas kita awali dengan menyampaikan periodisasi Daulah Utsmaniyah, ya. Para ulama ahli sejarah membagi ke beberapa periode. Yang pertama, ini berlangsung dari tahun 1300 atau 1294, akhir abad ke-12, ke-13, ya, sampai dengan 1402 Masehi. Nah, ini dikenal dengan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, ekspansi yang pertama hingga kehancuran sementara. Ini sempat hancur, ya, sempat berakhir akibat serangan Timur Leng. Pernah dengar nama ini? Siapa Timur Leng? Timur Leng siapa? Dia cicitnya Genghis Khan, Mongol, dari dinasti Mongol, yang kemudian masuk Islam. Masuk Islam ini dia Muslim. Pemberontakan terjadi. Nanti kalah Sultan Bayazid I, ya, sampai kemudian Bayazid dan Musa anak itu ditahan, meninggal dunia. Nah, nanti pada masa atau periode pertama ini beberapa sultan yang memerintah ada 4. Yang pertama Utsman I, karena ada Utsman yang lain nanti, ya. Jadi Utsman II gitu kan, ada Murad I, Murad II, Murad III. Nah, itu begitu dulu. Jadi mereka berbangga dengan nenek moyang yang maka diberikan kepada nama anaknya pun dengan nama kakeknya gitu. Kebanggaan mereka begitu. Utsman I ini memerintah dari tahun 1300 sampai 1326. Ini sang muassis. Kemudian Sultan Urkhan bahasa Arabnya, atau Orhan, ini memerintah dari tahun 1326 sampai dengan 1359. Ini kan abad ke-4, abad ke-14. Yang ketiga Murad I, tahun 1359 sampai 1389. Yang terakhir Bayazid I,
tahun 1389 sampai 1402. Sempat berakhir di sini nih. Kemudian ada periode kedua. Jadi tahun 1402 sampai dengan 1566. Periode ini ditandai dengan adanya restorasi di internal kerajaan Turki Utsmani dan pertemuan yang cepat hingga berhasil melakukan ekspansi yang terbesar sampai Eropa. Luar biasa. Ada 6 pemimpin di fase ini. Yang pertama Muhammad I, ini yang kembali mendirikan Turki setelah hancur karena perselisihan dan karena ditawannya Sultan Bayazid dan Musa anaknya oleh Timur Leng. Kita bahas nanti seperti apa ceritanya ya, kita bahas nanti. Sultan Muhammad I ini memerintah dari 1403 sampai 1421. Nanti di zaman inilah 9 ulama dari berbagai tempat dikirim ke Nusantara. Para ulama, para dai yang multi talenta dikirim ke Nusantara. Orang-orang kita mengenalnya kemudian hari dengan sebutan Wali Songo. Nah, di masa ini ya, dikirim ke Nusantara. Ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada Syekh Ahmad Jumadil Kubro, dan lain-lain. 9 ulama. Itu kan beberapa tingkatan juga, beberapa fase juga, beberapa periode juga Wali Songo itu ya. Ini yang pertama kali. Jadi yang pertama kali orang-orang Turki yang mengirim. Karena yang Islam lebih dulu kan Sumatera. Dulu nggak ada Indonesia, belum ada Indonesia, belum dikenal. Yang ada Pulau Shamal Tirah itu Sumatera. Dia Muslim Islam. Ya, Jawa itu kemudian saja. Kemudian Murad II 1421 sampai 1451. Ini ayahnya Muhammad Ats-Tsani atau Muhammad Al-Fatih. Di sini sudah mulai menanamkan pondasi, membangun 3 generasi untuk menaklukkan Konstantinopel. Walaupun dari awal sudah didoktrin anak-anaknya itu. Mimpi besarnya apa? Konstantinopel. Itu mimpi besarnya. Jadi semenjak Utsman I, Utsman Ghazi, nanti mulai kuat di zaman Sultan Muhammad I, puncaknya Sultan Murad. Buahnya di sini. Ini nanti kita belajar ya. Harus sabar dengan proses. Siapkan 3 lapis generasi. Sama munculnya juga generasi Salahuddin Al-Ayyubi demikian. Tidak simsalabim datang superhero dari langit jelek turun. Oh enggak begitu. Enggak ada. Ada sebuah sunatullah. Dipersiapkan dan rame-rame satu generasi melayakkan diri, itu kuncinya. Ya, melayakkan diri. Harus sabar. Kayak sekarang kita ini nggak bisa memaksakan kemenangan harus di masa kita, belum tentu. Makanya fahami fikih kemenangan itu seperti apa gitu. Menang itu bukan kita menguasai dengan menghalalkan segala cara, tidak, nggak begitu. Hasil curang misalkan, bukan begitu. Mungkin menang, tapi kalau curang, licik, jahat, nggak ada kemenangan, itu kalah. Kita boleh jadi terbunuh mati, belum sampai kepada kemenangan, kita menang di sisi Allah. Yang dituntut kan istiqomahnya itu. Mungkin kemenangan di zaman anak kita, cucu kita, bisa jadi kan? Sabar, tanamkan. Itu yang dikerjakan Muhammad I dan Sultan Murad. Sabar, kita bedah nanti. Maka muncullah Muhammad Ats-Tsani, Muhammad Al-Fatih. Ini lahir ketika Sultan Murad di Edirne sedang membaca surat tadarus Quran. Dia itu
Amalannya apa? 1 bulan khatam Quran sekali, itu Sultan Murad. Dia yang mewajibkan masyarakatnya berbahasa Arab, dihormati ulama, Quran, sunnah dihafal. Hebat Sultan Murad ini nih, di sini nih. Orang jarang membahas, taunya ke sini saja, padahal ini yang menyiapkan, Pak. Murad II ini yang menyiapkan. Ketika dapat kabar gembira bahwasannya Validah Humahatun, ibunya, istrinya Murad, yang bukan 1 istrinya, banyak ya istrinya. Ya maksimal 4 gitulah. Maksimal 4, anaknya banyak Murad ini ya. Jadi ketika sampai kabar lahirnya Muhammad Ats-Tsani, dia pas sedang membaca Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Diketuk pintu, kabar gembira bahwa istri Sultan Validah Humahatun melahirkan. Maka kata dia, Sammaitu ibni Muhammad. Nah, aku berikan nama dia Muhammad gitu. Muhammad Ats-Tsani atau Mehmet II. Karena dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, maka dia beri gelar Al-Fatih. Ini sultan keberapa tuh? Ke-7 ya? Ke-7 dari Turki Utsmani. Ke-7. Di sini nih. Nanti beliau meninggal ketika akan menaklukkan Roma. Memang tidak diketahui secara pasti, tapi semua pasukan sama. Ini kita akan ke Roma nih gitu kan. Karena dia benar-benar mempraktekkan strategi perangnya Nabi, gak pada ngasih tahu. Berangkat saja gitu. Beliau meninggal masih muda, diracun. Ya, itu Vatikan itu udah kosong, Pak. Pas tahu kedatangan pasukan Al-Fatih, kosong, kabur semua, takut. Luar biasa itu. Tapi Allah sekarang ingin menyampaikan, sudah, kamu cukup Konstantinopel saja nanti untuk umat kemudian hari gitu kan, sekarang gitu. Jangan semua oleh kamu kemuliaan diraih semua. Nanti dikasih ke kita kan yang Romawinya, yang Roma itu kan. Makanya masih Roma namanya kan. Betul tidak? Tapi Konstantinopel setelah ditaklukkan berubah menjadi Islambul, kemudian berubah menjadi Istanbul. Oleh Mustafa Kemal diganti. Asalnya Islambul, kota Islam. Jadi Istanbul bahasa Arabnya, jadi Istanbul. Yahudi kan tukang memplesetkan, Pak. Hittotun jadi Hintotun. Nah gitu. Itu kerjaannya apa tuh? Yahudi. Islambul jadi Istanbul gitu lah. Jadi nggak suka dengan Islam tapi mirip-mirip lah gitu kan. Hittoh jadi Hintoh gitu kan. Itu orang-orang Yahudi itu, karena si Mustafa Kemal itu Yahudi kan. Islambul jadi Istanbul. Taib. Meninggal, naik anaknya Bayazid II. Ingat tadi ada Bayazid satu kan? Putra siapa? Murad. Hafal nggak sih? Harus hafal, nanti kebayang gitu kan. Kalau sudah hafal tuh seneng, kalau udah paham sejarah Islam dari awal, bahkan dari sejarah manusia dari zaman Nabi Adam sampai itu, kita enak sekali membaca kondisi itu. Saya bersyukur begitu, karena dengan sejarah saya baca terus, oh kayak begini kehidupan itu. Makanya nggak aneh, jadi berulang gitu kan. Ada rumus nanti, ada sunnatullah lah. Ketika puncak kezaliman dibiarkan, nah itu pertanda akan datang cahaya. Gitu aja udah, itu rumus begitu. Puncak kezaliman, kurang ajar, zalim, itu akan turun dengan sendirinya nanti. Karena itu melawan sunnatullah, pasti akan berakhir juga. Sebenarnya dengan tanpa perang kita pun dia akan berakhir juga, jatuh sendirinya gitu. Kezaliman itu begitu. Kan bukan sekarang saja. Dulu ada Fir'aun kan, puncak, aku Tuhan, bayangin. Apa kekal? Mati juga kan? Mati Fir'aun itu. Si Namrud mati enggak? Ya mati juga, Qaid juga gitu. Apalagi? Sudah berlalu lah. Bukan hal yang baru. Udah biarin aja sebenarnya, kalau kita udah tahu ada sunnatullahnya begitu. Udah, kezaliman luar biasa, seakan-akan dia akan kekal kan. Istijrod, naik di atas, jatuh langsung, hancur gitu. Caranya begitu. Kok zalim, licik, curang, ya kok menang ya misalkan. Istijrod itu teh. Tahu istijrod enggak? Kata orang Sunda apa sih? Disungkun, diwowoi. Kalau bahasa Jawanya apa? Hah?
Di apa? Diundur. Nah, ya gitulah. Enggak. Apa ya bahasanya? Naik tangga kan, satu tangga jatuh masih enak gitu kan, diingetin. Naik tangga 2 jatuh, tapi udah tangga 10, 12 jatuh mati gitu. Ya begitu. Istijro. Jadi kita nggak aneh, jangan iri, jangan. Kok curang, licik, zolim menang, jangan iri. Maksudnya gitu diiri kan? Udah biarin aja juga mati sendiri nanti gitu. Sunatullah begitu, tapi kita kan tetap menempuh sunatullah. Kita berjuang karena kita ingin menjadi orang yang mengawali perubahan itu gitu kan, agar dapat pahala kemuliaan. Taib Bayazid naik 1481 sampai 1512. Meninggal naik putranya Salim. Sultan Salim nih. Salim 1. 1512 1520. Meninggal naik Sulaiman 1. 1520 sampai 1566 yang dikenal Sulaiman Al-Qanuni. Jadi ini kan anaknya Al-Fatih, ini cucu ini apa? Cicit. Nah, jadi orang hebat tuh begitu. Orang hebat lahirnya lebih hebat lagi gitu. Ini kan dasar sekali di zaman ini, Pak. Itu hampir Eropa tuh habis semua, Pak. Takut nanti. Sekian lama mereka takut menghadapi muslimin. The Ottoman Empire. Sulaiman Al-Qanuni. Yang terkenal Sulaiman yang agung, itu. Orang hebat ini, yang dirusak sejarahnya, dirusak reputasinya, dipalsukan. Kurang ajarnya mereka. Sekarang lewat film yang sempat di ANTV, di YouTube masih banyak itu. King Solomon itu. Digambarkan bagaimana Sulaiman itu pesta kerjaannya mabok, perempuan saja, zolim itu. Begitu digambarkannya kurang ajar, Pak. Padahal ini orang yang hebat, yang berhasil membuat undang-undang syariat, ya, sampai kemudian ketika menjelang meninggalnya Sulaiman Al-Qanuni itu orang-orang Perancis, semua orang Eropa minta bantuan kepada Sulaiman Al-Qanuni untuk bikin apa, Pak? Bikin undang-undang, bikin apa? Ya undang-undang, karena dia jago sekali nih, keahliannya luar biasa. Dan nanti hebatnya Turki Utsmani ada kesamaan dari para pemimpin, yaitu apa? Ketika mereka berada di garis yang ditetapkan oleh Ertugrul. Nah, ini Ertugrul, bapaknya sebut Utsman tadi. Semua kembali ke sana, pondasinya maju, melenceng dari sana, turun sampai kemudian hilang. Kita bahas nanti. Ini ya Sulaiman Al-Qanuni. Baik, kemudian sekarang periode ketiga 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan kerajaan Turki Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Setelah itu terjadi kemunduran yang cukup mencolok. Sultan-sultan yang memimpin pemerintahan pada periode yang ketiga ini siapa yang pertama? Ada Salim II 1566 sampai 1573. Yang ketiga Murad III 1573 sampai 1596. Yang ketiga Muhammad III 1596 1603. Yang keempat Ahmad I 1603 1617. Yang kelima Mustafa I 1617 sampai 1618. Yang keenam Utsman II. Nah, nanti yang Utsman itu pendirinya kan. Jadi itu mereka berbangga sekali gitu, memberi anak dengan nama nenek moyangnya. Boleh. Nama antum siapa? Habib. Hamid punya anak nanti misalkan Fulan. Fulan punya anak Hamid. Nah gitu, punya anak Fulan lagi gitu. Ya begitu mereka itu berbangga dengan itu. Biasa kayak di zaman Umayyah juga sama. Muawiyah punya anak, siapa namanya?
Yazid. Yazid punya anak Muawiyah gitu. Gitu-gitu mutar kan. Jadi ada Muawiyah 1, Muawiyah 2 gitu kan. Sama dengan daulah di Andalus juga sama. Itu biasa. Begitulah mereka dulu ya. Oke, Utsman 2 nih, 1618 sampai dengan 1622. Mustafa ya, ada Mustafa. Ini Mustafa 2. Oh, Mustafa 1 lanjut lagi. Mustafa 1 sempat terhenti, dia kembali naik tahta. Murad 4, Ibrahim 1, Muhammad 4, Sulaiman 2, Ahmad 2, Mustafa 2 sampai 1703 lah ya. Oke, waktunya nih. Oke, sekarang periode keempat, tahun 1703 sampai 1839. Periode ini ditandai dengan melemahnya kekuatan kerajaan Turki Utsmani dan terpecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Banyak yang yang berpisah dari Kesultanan Turki Utsmani. Kan saking luas, luas sekali, bayangin, luas luar biasa. Banyak kalau pemimpinnya lemah nggak bisa mempertahankan kan? Nggak mudah tuh Pak. Luar biasa. Nah, siapa yang memimpin? 8 orang. Yang pertama Ahmad 3, Mahmud 1, Utsman 3, Mustafa 3, Abdul Hamid 1, Salim 3, Mustafa 4, Mahmud 2. Ini kalau antum baca memang nggak akan didapati panjang biografinya karena mereka nggak punya prestasi besar gitu. Jadi nggak dicatat. Ya, pasti yang panjang itu yang punya prestasi besar kan, betul tidak? Di mereka lah lemahnya. Karena sudah mulai condong kepada al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, meninggalkan jihad. Begitulah. Pasti akan runtuh. Ini yang terakhir. Periode kelima tahun 1839 sampai 1924. Pada periode ini kerajaan Turki Utsmani mengalami kebangkitan kultural dan administratif. Pengaruh barat juga tampak memengaruhi pemerintahan. Tetapi nanti di sini akan muncul ya pemberontakan bahkan konspirasi tingkat tinggi, rahasia, dan diyakini oleh itulah. Karena itulah Turki Utsmani jatuh. Ini dia. Yang pertama Abdul Majid 1, 1839 sampai 1861. Abdul Aziz, Murad 5, Abdul Hamid 2. Nah, di sini pergolakan, Pak. Kenapa? Karena di masa dia nih Yahudi mulai bangkit. Ya, di masa dia nih. Revolusi Prancis, Yahudi bangkit. Zionis berdiri, gerakan Illuminati, Primason. Wah, luar biasa. Ini ujian buat Sultan Abdul Hamid. Sampai banyak orang-orang Turki pun yang masuk menjadi anggota Primason. Ya. Di sini nih. Jadi perjuangan beliau yang berjuang sampai kemudian si Theodor Herzl itu seorang bapak Yahudi, pendiri Zionis itu ya, yang bikin buku Jewish State. Dari sanalah dia mendirikan negara Israel. Dia seorang wartawan yang dia mengadakan kongres pertama di Basel, Swiss. Dari sana muncul apa? Muncul Protocol of Zion, protokol Zionis. Nah, itulah yang menjadi blueprint atau cetak biru yang mimpi besar Yahudi mendirikan tatanan dunia baru. Maka mereka membidik tanah Palestina. Tadinya mau membidik tanah di Brazil, Amerika, tapi nggak bisa. Hanya yang mereka mainkan isu tentang Nabi Musa, Palestina. Maka itu bisa menyedot orang Yahudi kumpul semua dari mana-mana gitu. Itu awal, Pak. Terus Muhammad 5, Muhammad 6, dan terakhir Abdul Majid 2. Ini udah nggak ada apa-apanya, Pak. Sampai kemudian ya ada yang dibunuh, ini diasingkan. Ketika itu naiklah Mustafa Kemal dan dibubarkan pada 1924. Ini musibah besar. Ini ya, inilah kalau kita baca Kesultanan Turki Utsmani ada 5 periodisasi Daulah Utsmaniyah. Oke, kita bahas. Nggak mungkin dibahas semua. Kita akan bahas dulu yang pertama ya, sampai Al-Fatih kalau bisa. Kalau enggak kita akan buat khusus untuk Al-Fatih ini ya. Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni kita buat khusus. Oke, kita mulai ya. Yang pertama nih,
siapa nih? Utsman Ghazi, ini orangnya nih. Mukanya lihat. Emang orang, jangan lihat Turki sekarang. Turki sekarang udah Turki blasteran sama orang Eropa itu, orang Yunani, jadi kelihatan Eropanya kan. Dulu Turki begini, kayak orang-orang Mongol, orang-orang Cina begitu, orang Turki itu. Ini dia nih, Sultan Utsman I. Ini ada kisah menarik. Kembali ya, Utsman bin Ertugrul lahir tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Beliau lahir bertepatan dengan hancurnya Abbasiyah di Baghdad oleh Mongol. Ibu kota khilafah Daulah Islamiyah hancur di Baghdad. Beliau wafat 1326. Ini Sultan Utsman I atau Utsman Ghazi. Kepada dialah dinisbatkannya daulah ini, Daulah Utsmaniyah gitu ya. Abbasiyah, Umayyah, nah gitu. Ya. Oke. Hadirin sekalian, ada yang menarik, Pak. Siapa ayahnya? Namanya Ertugrul. Ini Ertugrul ini luar biasa dia. Putranya Sulaiman. Jadi dia melarikan diri, kabur ketika memang terjadi pembantian oleh pasukan Mongol, Pak, sebelum Baghdad. Dia berpindah. Nah nanti kan dia udah muslim hebat keislamannya, Pak. Ertugrul ini, Pak, ketika lahir anaknya Utsman, maka dia disiapkan, di sini disiapkan. Jadi ketika mendirikan Utsman ini sudah disiapkan ya, bahwasannya anakku ini harus melanjutkan perjuangan Islam. Dia sedih dengan jatuhnya Abbasiyah, karena orang-orang Turki itu setia kepada Abbasiyah, Pak. Tidak memberontak, tidak mereka itu. Ya, sangat sedih sekali, musibah besar. Pada akhirnya Abbasiyah yang berdiri hampir 6 abad itu luar biasa, harus hancur, pembantaian sampai 2 juta korbannya itu. Saya sampaikan kan pertemuan sebelumnya, sampai kemudian perpustakaan yang dikenal yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah, diperluas oleh anaknya Al-Ma'mun, dan banyak ulama-ulama besar yang mendunia dari sana, Pak. Imam Al-Ghazali, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, banyak ulama besar. Ya berakhir. Taib, hadirin sekalian. Nah, maka nanti Ertugrul ini mencarikan guru-guru terbaik untuk anaknya ini, Pak. Nah, ini penting sekali, guru-guru terbaik. Maka Utsman dari kecil hafal Quran, hafal hadis, dan ada guru yang paling berpengaruh, Syekh Eid Bali atau Edi Bali bahasa Turkinya, Syekh Al-Eid Bali atau Edi Bali. Syekh Edi Bali ini gurunya Utsman yang dipilihkan oleh Ertugrul bapaknya. Ini kan nama-nama ajam, jadi memang tidak mudah nama-nama yang dihafalkan. Harus sering baca antum. Mana bukunya? Nanti ini nih. Saran saya antum memiliki buku ini ya. Ini buku bagus sekali. Judulnya Ad-Daulah Al-Utsmaniyah, Awamilun Nuhud wa Asbabus Sukut. Diterjemah dengan judul Sejarah Daulah Utsmaniyah, Faktor-faktor kebangkitan dan sebab-sebab keruntuhannya, yang nulis Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Saya pernah belajar kepada beliau ketika daurah di Mekah. Ahli sejarah beliau, paling banyak tulis buku sejarah, Pak. Ini bukunya ya. Terjemah yang paling bagus yang satu ini, bagus sekali. Kabar baik, yang mau buku ini ada di bawah ya? Ada. Yang mau buku ini nih, tapi terbatas jumlahnya, ada di bawah ada. Dan buku Sultan Muhammad Al-Fatih, bukunya kecil. Dan ini ya, khusus Al-Fatih khusus, ini ngebahas tentang Utsmaniyah secara umum. Ya, antum yang mau buku ini nanti di bawah ada ya. Setelah kajian silahkan miliki buku ini. Kabar baiknya apa?
Antum beli buku ini keuntungannya untuk wakaf pembangunan pesantren. Nah gitu ya. Jelas tidak? Dapat pahala nggak? Dapat dong. Nah, itu kabar baiknya. Bukunya, ini bukunya. Nanti di bawah ada, tapi terbatas hanya beberapa saja, tidak banyak. Dan buku Sultan Muhammad Al-Fatih. Mana bukunya, ada nggak? Nah ini bukunya ya, yang Al-Fatih ini bukunya. Yang Al-Fatih. Ini khusus bahas Al-Fatih ya. Yang mau nanti setelah kajian, di bawah ada nanti. Jadi antum beli buku ini sekarang sudah ikut berwakaf untuk pembangunan masjid pesantren insyaallah. Kembali, nanti ini buku yang paling terbaik tentang sejarah Turki Utsmani dan diterjemahkan karena banyak juga ada yang nerjemahin. Ini lengkap sekali, Pak. Ini pustaka Ummul Qura lengkap sekali, bagus sekali. Saya lihat, saya kenal penerjemahnya, ada beberapa penerbit. Ini lengkap. Nas Arab disebutkan, terus juga takhrij hadisnya enak, bacanya enak. As-Salabi ya. Syekh As-Salabi. Baik, jadi sekalian kita lihat. Kembali. Nah, ada kisah yang menarik, Pak. Ketika Ertugrul mendidik Utsman Ghazi, sang pendiri Utsmaniyah ini, yang ditanamkan apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad. Luar biasa ini. Ditanamkan, Pak. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad. Jadi mereka memilih jihad dari awal menjadi syiarnya Daulah Utsmaniyah Al-Aliyah disebutnya. Ini dia benderanya, Pak. Kalau antum lihat, ini bendera Utsmaniyah dari awal didirikan. Mudah-mudahan ada. Mana bentar. Oh, enggak ada ya. Ini ada. Alhamdulillah. Ini dia. Lihat, ini kan senjata, tombak, pedang semua. Ini logonya, Pak. Ini lebih jelas lah. Kelihatan enggak? Ya. Nanti kenapa setiap kubah Turki itu ada bintang dan bulan sabit? Ini ada kisahnya nanti. Mimpinya Utsman ketika belajar ngantuk tertidur di hadapan guru Syekh Edi Bali ini. Dan ini cikal bakalnya. Kita bahas nanti. Lihat, semua alat perang ngumpul di sini ya. Ini Allah Muhammad ini ayat. Namanya Daulah Utsmaniyah Al-Aliyah. Ya, ini semua perkakas perang waktu itu kan. Ini kenapa ada keadilan nih? Ini semua ada maknanya, Pak. Ini kenapa? Karena memang dari awal mereka mendirikan Daulah Utsman ini memang sudah memilih jihad sebagai jalan kemuliaan gitu. Maka nanti tidak ada kemuliaan Utsmani kecuali ketika para sultannya cinta jihad. Luas. Kenapa? Ini peralatan ini, besi, pedang, semua ada, Pak. Di Quran ada kan surah Al-Hadid, ada nggak? Al-Hadid, besi. Itu kan untuk menghentikan kezaliman, Pak. Maksudnya apa? Kalau itu ada di tangan orang-orang yang saleh yang baik, maka untuk membela Islam, menegakkan keadilan dan menghentikan kezaliman. Sebagaimana sekarang ketika orang-orang zalim yang menguasai, yang betul tidak? Yang ada apa, Pak? Kehancuran kan? Iya, Pak. Semena-mena kan? Ketika dikuasai tangan orang-orang zalim, orang-orang jahat, yang ada apa? Kerusakan, pembantaian. Betul tidak? Di mana-mana. Ini penting sekali nih. Makanya kata Utsman Ghazi, harus negara ini dan anak keturunanku harus memuliakan ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma' para ulama, ya, dan mereka memilih jihad sebagai jalan utamanya, ya. Taib. Nah, nanti Utsman kecil, Utsman muda lah, belajar sama Syekh Ede Bali atau Eid Al-Bali bahasa Arabnya, Syekh Ede Bali bahasa Turkinya. Kita lihat, ada peristiwa yang luar biasa, saudaraku. Sejarah mencatat. Ketika dia belajar, nah jadi disinilah, Pak. Maka sampai sekarang ya,
kelebihan orang-orang Turki sampai sekarang, walaupun mereka sekuler, itu adabnya luar biasa loh. Kepada Quran itu luar biasa. Adab walaupun isinya diinjak-injak gitu kan, sekuler, tapi adabnya itu Pak. Ini Quran nih, kalau mereka bawa Quran itu di sini, dicium, sampai di atas gitu, sebegitunya dulu. Walaupun isinya diinjak-injak gitu. Sekuler aja kan, tapi mereka masih menjaga adab itu, tersisa adab itu. Coba kalau kita ke Mekah, ke Madinah, ke Turki ketemu, mereka luar biasa. Kalau sholat luar biasa gitu. Keluar sama jadi jilbab gitu. Sekuler itu kan, rusak gitu. Tapi masih tersisa adab itu loh. Jelas tidak? Kenapa? Karena memang dijaga sekali dulu. Dijaga luar biasa Pak. Nah, yang menanamkan itu siapa? Ertugrul kepada Utsman. Dia menyampaikan, jangan sakiti gurumu, jangan kecewakan gurumu. Kamu boleh menyakiti aku, boleh mengecewakan aku bapamu, tapi jangan mengecewakan gurumu, jangan membuat sakit hati gurumu. Kalau kamu berbuat itu, kamu bukan anakku lagi. Bayangkan apa namanya, luar biasa. Ini Ertugrul kepada Utsman Pak. Hormati ulama, jangan jauh dari majelis ilmu, Allah akan berikan kemuliaan. Ini nasihat Ertugrul itu begitu. Dan rusaknya pendidikan Islam ketika sudah hilang adab. Hilang apa? Hilang adab. Sekarang enggak, sekolah sekarang Pak, pendidikan sekarang betul enggak? Enggak ada adab sekarang Pak. Guru dihina sama murid, murid juga sengenana ke gurunya, betul tidak? Sampai ketika si guru itu memberikan hukuman yang namanya reward, punishment biasa dalam pendidikan itu, ya dikasih hukuman biasa standar lah. Ini laporan ke orang tua digede-gedein, langsung ke Komnas HAM, di penjara gurunya Pak, kiamat. Saya bilang kalau udah begitu tuh, nauzubillah, apa yang mau dibanggakan? Jelas tidak? Ngeri tidak? Ngeri Pak. Ini kiamat pendidikan kalau udah begini nih. Gara-gara sedikit ngadu ke Komnas HAM gitu kan. Saya dulu belajar Pak, kok kayak dicepret. Udah dicepret enggak? Pukul. Tapi saya yakin guru tuh mukul karena dia sayang kepada, dulu begitu dulu. Apa saya marah? Tidak. Saya cium tangan guru saya sampai sekarang. Kalau enggak bagus saya enggak akan bisa gitu loh. Karena memang beda. Yang namanya hukuman itu ibarat obat, ada apanya? Ada dosisnya. Kelebihan jangan, kekurangan lebih enggak akan menyembuhkan. Kurang juga sama. Nah, guru-guru para ulama Rabbani yang saleh, mereka faham benar bagaimana memberikan obat sesuai dengan dosisnya gitu. Itu ulama dulu Pak. Jadi ulama lagi banyak. Nah ini nih, Ertugrul ini menanamkan luar biasa. Jangan sakiti gurumu, jangan kecewakan gurumu. Kamu boleh kecewakan saya, sakiti saya boleh, tapi jangan gurumu gitu. Hormati ulama, jangan jauh dari majelis ilmu. Sampai kemudian terkenal ketika dia belajar sama Syekh Edebali, ulama besar di waktu itu, ulama besar ini Syekh Edebali, dan dia ahli takwil mimpi. Dia punya keahlian sama seperti dulu ada Imam Ibnu Sirin, jago mentawil mimpi. Dia bikin kitab Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi itu. Nah qadarullah, sampai kemudian dia bermimpi. Bagaimana mimpinya? Nah, masih remaja, sedang belajar, sedang talaki, belajar gitu, duha menjelang zuhur, dia mimpi. Nih mimpinya bagaimana, diceritakan dalam kitab-kitab sejarah Turki Utsmani Pak. Dalam tidurnya pemuda itu bermimpi yang kelak menjadi kisah dan tutur kata masyarakat selama beberapa generasi. Di dalam mimpinya ia melihat bulan. Nah di sini ia melihat bulan keluar dari dada Syekh Edebali dan masuk ke dalam perutnya. Nanti ditakwil oleh Syekh Edebali. Kemudian dari perut pemuda itu, dari perutnya Utsman Ghazi ini, keluar sebuah pohon yang tumbuh besar, dahan dan cabangnya menjulang tinggi ke langit,
menaungi belahan dunia. Di bawah naungan pohon itu pegunungan berdiri tegak dan sungai-sungai mengalir jauh. Tumbuh besar menaungi dua benua. Kan itu kan terpisah oleh apa tuh? Oleh Bosporus dulu itu. Kan perbatasan kan Turki itu kan, Asia dan Eropa. Ya. Dia mimpi. Nah, nanti dari mimpi itu semua sampai kemudian menjadi cincin. Dan cincin itu kemudian ada dan dipakai. Nanti pas dia tersadar gini, cincinnya ada gitu loh. Ya. Nah, dia bertanya kepada gurunya, kaget dia. Guru, tadi saya bermimpi. Maka Syekh Edebali mentakwil. Apa kata sang guru? Dia mentakwilkan keluar bulan. Nih, kan ada kalimat ya, keluar apa? Keluar bulan dari dada Syekh Edebali. Kata dia apa? Kamu akan menikahi putri saya. Nah, gitu. Ya. Kamu akan menikahi putri saya. Anak kan nikah sama anak gurunya kan itu sukses. Betul tidak? Suksesnya santri itu kalau menikahi anak kiainya gitu. Iya. Hah? Saya nikah sama anak kiai. Sama anak kiai, Pak. Di sini siapa? Ustaz Yusuf yang gitu. Ustaz Yusuf itu sukses nikahi anaknya AA gitu kan, Ica kan. Nah, itu sukses tuh itu. Santri yang sukses itu ya. Nikahi anak kiai itu sukses gitu. Gitu Ustaz. Ustaz Ramdan ya. Udah jangan nambah dulu, untuk menambah terus. Ustaz Ramdan ini. Baik. Sampai di mana tadi? Nah, dia mentakwil keluarnya dada dari Syekh Edebali masuk ke dalam dadanya siapa? Utsman, itu kamu akan menikahi putriku gitu kata dia. Dia mentakwil lagi sampai tumbuh pohon besar berbuah beranting sampai rindang sekali gitu, pegunungan, sungai-sungai. Kata dia apa? Allah yang Maha Kuasa akan menganugerahkan kesultanan kepada kamu dan kepada anak keturunanmu. Semoga ia diberkahi. Tadi ya, putri saya akan menjadi istrimu tadi maksudnya. Ditakwil oleh Syekh Edebali. Maka nanti Utsman satu dia pas tersadarkan semua itu, jadi pas dia tersadar jadi cincin, Pak. Maka dia nanti memakai cincin itu. Ya. Wah, ini kayak khurafat. Tidak. Jangan salah antum. Mimpinya orang-orang soleh itu bagian dari petunjuk dari Allah, harus. Ya jangan mimpinya orang-orang yang nggak soleh dong. Orang soleh itu kan karomah dari Allah. Kita mengimani adanya karomah. Para wali kekasih Allah itu punya begitu. Jelas tidak? Jadi itu dicatat di dalam. Jadi sudah dikenal lah. Pokoknya mah di keturunan Utsmaniyah itu dikenal, kisah ini terkenal sekali gitu. Jelas tidak? Dari sini nih doa sang guru gitu. Maka lihat nanti ketika spirit contoh ya yang dimulai lagi nanti menghidupkan ini ketika Sultan Murad sampai kemudian dia melayakkan diri sampai muncul Al-Fatih gitu. Ya. Nah, jadi dari sini awalnya nih. Para nabi bermimpi enggak para nabi? Bermimpi. Mimpi bagian dari tanda kenabian. Ketika masih ada kenabian, belum ditutup. Nabi Yusuf mimpi. Disebut dalam Quran. Inni ra'aitu ahada asyara kaukabaw wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidi. Dan mimpi Nabi Yusuf yang ditakwilkan oleh ayahnya Nabi Yakub. Ya bunayya la taqsus ru'yak. Jangan kau ceritakan, karena tahu ini mimpi kamu akan jadi nabi gitu loh. Ya, mimpi. Nabi Ibrahim mimpi tidak? Mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu mimpi.
Dan para nabi bermimpi. Di Quran disebutin. Nah, jadi orang-orang soleh itu, mimpinya orang-orang soleh itu ya jadi petunjuk dari Allah kita. Makanya harus ada ahli takwil mimpi, tapi yang soleh, benar akidahnya. Jangan yang mengambil lahan ini para dukun gitu. Karena jadi nanya ke dukun gitu kan, jadi ngaco sekali takwil nanti gitu kan. Nah, nggak boleh, harus ada yang ahli ya, ahli takwil mimpi. Nah, jadi sini mulainya nih, Utsman satu. Maka nanti ketika Kesultanan Saljuk berakhir, Saljuk kan Turki ada dua ya, ada Turki Bani Saljuk, ada Turki Utsmani gitu loh. Turki itu gitu. Sebelum Utsmani Saljuk dulu. Ya, yang dia membantu Abbasiyah. Tadi itu dari zamannya Al-Mu'tasim, orang Turki. Taib itulah Utsman Ghazi. Maka dia menanamkan kepada anak-anaknya, Pak. Spirit jihad itu dia luar biasa. Maka ayat Quran yang dikaji terus, bahkan Utsman satu ini menanamkan luar biasa kepada anak-anaknya, Pak. Ya, kalau di majelis ilmu itu tafsir ayat surat At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ya wa masakinu tardawnaha ahabba ilallah. Gimana? Ahabba ilaihi minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, ya saudara-saudaramu, istri-istrimu, pasangan hidupmu, kerabat, karib kerabat, harta yang kamu usahakan, kemudian perniagaan yang kamu takut kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kamu cintai, yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Ini yang luar biasa, Pak. Jadi soleh Utsman, orangnya baik, saleh dan muslih. Nah, ini dia. Nggak cuma soleh secara pribadi, muslih. Maka dia yang mendirikan Daulah Utsmaniyah. Dia sampaikan dia berdiri kerajaan Turki Utsmani. Nisbat ke nama dia Utsmaniyah nama dia gitu. Maka terjadi futuhat di mana-mana. Kita lihat ya petanya nih, kita lihat petanya nih. Kita belajar peta dulu ya sebentar. Kelihatan tidak? Ini pertama kali ya. Nih, ketika awal didirikan warna ini nih. Segini kan? Di Anatolia kecil kan? Kecil nggak? Kelihatan tidak? Lihat bagian meluas. Ya, terus ini di zaman nanti ini berikutnya sampai 359. Nih warna-warna kuning kan? Bursa tuh ada masuk tuh bursa tuh. Bursa. Sekarang ya Turki kota terkenal. Ada kalau yang sekarang terkenal kan Bursa itu pusat pertama kali di Bursa ibu kotanya itu. Turki Utsman di Bursa. Dia di zaman Orhan, anaknya yang dia menaklukkan. Bursa ya, nanti ada Istanbul, kemudian juga Edirne, ada Ankara. Itu kota-kota besar di Turki sekarang ya. Lihat di zaman siapa nih? Al-Fatih itu Mehmed II, warna apa nih? Biru ya. Lihat kemana-mana nih, luas ke Eropa, luar biasa ya ini. Terus di yang dasar puncak di zaman Sulaiman Al-Qanuni, ini nih luas sekali. Terakhir di sini, luas tidak? Bayangkan, Pak. Dan seluas ini bertahan sampai 8 abad kurang lebih, kan dahsyat sekali.
dari mimpi sang murid tadi Utsman, yang dia melayakkan diri, kuncinya itu. Bahkan puncak prestasi besar muncul dari keturunannya yang bisa membuktikan nubuah Nabi. Iya itu. Iya. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia kan membuktikan kebenaran sabda Nabi. Berarti kemunculan dia sudah Nabi prediksikan gitu loh. Ketika Nabi menyampaikan la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaisu dalikal jais. Itu nanti yang ketujuh. Harus sabar. Itulah berjuang. Tapi dari awal memang ditanamkan, gak ada kemuliaan kalau tidak menempuh jalan jihad gitu, Pak. Gak ada. Ingin mulia, ingin Allah tolong dimuliakan untuk membela agama, jihad gitu. Dari awal. Nah, kenapa kemudian ada bulan dan bintang tadi kan? Ya karena tadi dari mimpinya itu. Ya kan? Bulan keluar bercahaya seperti bintang, nanti ya dari mimpinya itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Nah, dari sana mulai muncul tuh. Kan sebelumnya nggak ada, Pak. Di Turki, bendera Turki juga identik dengan bulan dan bintang. Memang ada tafsir lain, ada yang menafsirkan kan ini aliran apa gitu ya. Tapi kalau kita bicara Turki Utsmani ya itu. Tahu nggak Mehmet II seperti apa fotonya? Sering ya. Ini Sulaiman Al-Qanuni nih, orang yang hebat nih. Ini gede banget apanya. Nah ini sorbannya ya kan, khas topinya kan. Ya nanti pakai peci ada. Nanti Turki modern beda nanti, peci yang merah Sultan Abdul Hamid nanti beda-beda nanti. Kalau Al-Fatih pakai sorban. Ini Al-Fatih nih. Ini Al-Fatih. Dia pecinta Nabi yang mulia nih, dia sorban. Ini Al-Fatih ya, ini Al-Fatih nih. Wajahnya wajah sipit Cina, Mongol kayak begini. Ya ini Turki begini. Ya. Nanti ada yang pakaian seperti ini gitu, macam-macam. Nanti ada Abdul Hamid. Nah, ini yang terakhir nih kan, udah modernnya pecinya, cemer ini. Pecinya ya. Oke, kita lihat dulu. Antum kalau nanti ke mana? Ke Turki ketemu nanti ada baru museum namanya Panorama. Ada mereka sana nggak? Ada mereka sana nggak? Cung yang mereka sana? Jangan, ada nggak? Saran saya kalau ke sana mampir ya. Ada ya, bonus. Jangan ininya nih penting. Nah, ini. Iya, ini kita nanti ada museum luar biasa, Pak. Panorama 1453 luar biasa ini. Ini Al-Fatih nih. Ya, Al-Fatih. Nanti akan ada miniatur bagus sekali 3 dimensi, Pak. Itu bagaimana detik-detik penaklukan Konstantinopel. Ini dia bentengnya nih. Seperti asli ya. Hebat memang dibuat ini oleh Erdogan dibuatnya. Dia yang mengembalikan ruh itu gitu. Ya. Ini Sofia. Yang ditaklukkan di zaman siapa nih? Al-Fatih. Sofia. Ya. Ini Sultan Muhammad Al-Fatih. Hebat. Ini orang hebat yang menjadi bukti sabda Nabi yang mulia. Yang menarik apa tadi? Itu disiapkan, tidak salabim. Itu menarik apa pesannya? Disiapkan. Melayakan paling penting. Sultan Utsman Ghazi, ada yang memulai ya. Kemudian setelah meninggal yang kedua siapa namanya? Sultan Orhan, ya Orhan nih. Ya. Nah, nanti di zaman Orhan dia membentuk pasukan militer yang kuat dan sudah mulai dikenal adanya meriam. Tapi masih kecil.
Nanti meriam yang paling gede di zaman Al-Fatih itu. Ya. Orhan ini putranya siapa? Utsman. Sama. Ini masih awal-awal kan, masih apa peletakan taksis gitu loh. Turki Utsmani. Hebat ini, Pak. Nanti ada pasukan Inkisaiyah. Terkenal ini pasukan hebat perang. Pasukan elitnya lah Turki gitu ya. Nah, nanti di zaman Al-Fatih beda lagi. Ini siapa namanya? Orhan. Setelah Orhan siapa tadi? Murad satu. Setelah Orhan ada Murad satu. Kemudian Murad meninggal, Bayazid satu. Nah, nanti di zaman ini ya, karena Murad itu luar biasa, Pak, sampai bisa masuk ke Eropa, udah mulai menaklukkan wilayah-wilayah yang dulu dikuasai Romawi gitu loh. Takutlah mereka, Pak, pindah ke Bayazid. Maka nanti orang-orang Kristen itu mengharuskan orang-orang Islam semua diusir, bahkan diperangi. Sampai nanti kemudian ada Paus Urbanus yang tertangkap, dan itu cikal bakal perang salib. Perang apa? Perang salib. Kan panjang tuh perang salib. Ini setelahnya Salahuddin Al-Ayyubi kan beberapa kali kan perang salib itu panjang. Nah, nanti ada pemberontakan dari Timur Leng. Siapa Timur Leng itu? Cicit dari Genghis Khan. Nah, nanti hadirin sekalian, Timur Leng ini yang kemudian dia kan memang orang Mongol. Ya, Mongol kan begitu, Pak. Dia masuk Islam, membangun dinasti Mogul di India itu. Nah, nanti terkenal Genghis Khan ini, dia prinsipnya Tuhan satu, negara harus satu, pemimpin harus satu, nggak boleh berbilang gitu. Dia kan naik tuh dengan prinsipnya itu, maka dia menawarkan agar Bayazid menyerahkan, udah saya yang memimpin, kamu jangan jadi gitu, jangan ada dua kepemimpinan, udah saya yang memimpin, kata Timur Leng. Yang nggak mau Bayazid sedang jihad melawan orang-orang Romawi itu, berhadapan dengan Timur Leng, sampai kemudian kalah perang. Maka Bayazid dan Musa ditahan, nggak dibunuh, ditahan saja. Tetap dia nggak mau melepaskan kekuasaannya sampai Bayazid meninggal dunia. Dan Musa anaknya setelah meninggal Bayazid itu sempat terjadi kekacauan gitu, yang menunjukkan ini berakhir sementara ya. Jadi banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Turki di fase awal ini yang kemudian mereka merdeka gitu. Bukan mereka melepaskan diri dari Turki. Ya, ini fase awal. Sampai kemudian setelah rame, akhirnya tadi yang naik menjadi penggantinya ada Sultan Muhammad I. Ya, di sini mulai babak baru. Maka Sultan Muhammad I menancapkan lagi pondasinya, menghormati ulama. Kembali ingat nasihat moyangnya, muliakan ulama, jangan jauh dari ulama. Itu terus, dan mimpi besar. Jadi jelas, Pak, apa sih kamu menjadi penguasa itu, apa yang mimpi besarnya gitu loh. Disampaikan kepada anaknya apa? Mimpi besarnya adalah menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu terus. Hebat tidak? Hebat. Jadi sudah turun-temurun memang ditanamkan itu fokusnya gitu loh, menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena mereka bukan apa-apa, ambisinya bukan karunia, bukan. Yang mendorong mereka berbuat itu karena ingin menjadi panglima yang terbaik dan pasukan yang terbaik, karena Nabi menyampaikan la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Tulis Nabi itu. Sungguh Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan, maka sebaik-baik panglima-panglimanya dan sebaik-baik pasukan-pasukannya. Itu saja yang mendorong semangatnya
orang-orang Utsmani itu ingin menjadi yang terbaik, yang the best, ditanamkan. Maka ayatnya inna fatahna laka fathan mubina wajahadu fi sabilillah haqqa jihadi. Wah gitu. Tentang jihad begitu. Gak ada kemuliaan tanpa jihad di jalan Allah. Meninggal Muhammad I sudah mulai luas. Naik Murad II. Nah ini di sini, Pak. Murad II berhasil membawa pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Murad II. Dia bawa pasukan. Hadirin sekalian, digempur itu benteng tapi belum juga bisa takluk. Hebat. Sampai kemudian Murad II tahu diri. Wah, ini nggak bisa. Kalau tetap memaksakan, nggak akan bisa takluk itu Konstantinopel. Antum toh, itu kota kan kota yang luar biasa ya. Konstantinopel ini kota yang sangat indah di dunia waktu itu. Itu kan kerajaan Romawi Timur, Bizantium Timur, Kristen Ortodok, pecah dari Kristen Katolik yang di Vatikan, Italia, Roma kan, ya. Dia bangun indah sekali, diberi nama Konstantinopel, nama kaisar yang pertamanya itu. Di zaman Nabi sudah ada, gitulah. Di zaman Nabi sudah ada kota itu. Orang-orang itu sangat menginginkan bisa menaklukkan Konstantinopel. Sampai kemudian ketika perang Ahzab, perang apa? Perang Ahzab, Nabi yang mulia ditanya. Ya, Nabi yang mulia ditanya. Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awalan. Ya Rasul, dari dua kota ini mana yang akan ditaklukkan lebih dulu? Ya, Konstantinia atau Rumiyah. Nah, di sini nih. Ya, Konstantinia atau Rumiyah. Konstantinopel atau Roma. Kata Nabi, Madinatu Herakla tuftahu awalan, yakni Konstantinia. Kata Nabi, kotanya Heraklius yang akan ditaklukkan lebih dulu yaitu Konstantinopel. Luar biasa ya. Maka berikutnya Nabi kemudian menyampaikan yang jadi saya katakan hadis ini, hadis yang sahih, Imam Ahmad meriwayatkan, la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaisu zalikal jais. Nah, ini yang menjadi motivasi mereka gitulah. Maka Sultan Murad berangkat. Saya pernah menyampaikan di majelis ini saudaraku bahwasannya dari dulu para sahabat Nabi itu ingin sekali menaklukkan tempat ini. Ya, kan dulu begini saja ya. Ketika Islam datang kan sudah ada apa? Roma ya. Ini Romawi ini hampir 7 abad dan Persia hampir 12 abad. Ini Islam baru muncul di sini kan. Jadi diapit oleh 2 imperium besar, Romawi dan Persia. Islam baru muncul nih. Nah, Nabi memberikan sebuah motivasi, akan ditaklukkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dari masa ke masa melayakan diri. Pertama kali apa? Yang pertama kali itu sahabat Utsman bin Affan. Maka Utsman memberikan nasihat, tidak akan bisa menaklukkan Konstantinopel kecuali lewat Eropa, nah, gitu. Lewat Andalus. Dan ini yang kemudian menjadi inspirasi siapa? Abdul Malik Al-Walid ibn Abdul Malik di zaman Daulah Bani Umayyah. Maka di zaman dia punya orang hebat, gubernur
Yang pertama di daerah di daerah apa namanya itu, Irak, yang dikenal dengan sebutan apa? Basrah, Kufah. Nah, Kufah. Itu Yusuf ibn Hajjaj As-Saqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, orang yang bengis, Pak, zalim, tapi dia kuat, memang cocok mimpin di daerah Kufah tuh cocok sekali kan. Orang Kufah tuh banyak pengkhianat, orang Syiah kan, cocok itu begitu tuh. Tapi dia zalim juga ke orang gitu kan. Di Madinah, Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, itu yang menjadi gubernur Umar bin Abdul Aziz. Dan di Mesir, Afrika Utara itu siapa namanya? Musa bin Nusair. Nah ini hebatnya. Nah dia nanti teringat nasihat Utsman, maka ketika zaman Muawiyah mengirim pasukan, Yazid bin Muawiyah mimpin dan ikut sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari, belum ditakdirkan. Tapi Abu Ayyub sudah merintis. Ya. Nanti kan makamnya ada di Istanbul. Sekarang ada di sana makamnya itu. Kemudian apa? Kemudian di zaman Daulah Abbasiyah. Nah, jadi gini, kenapa kemudian muslimin menaklukkan Andalus? Kan saya sudah sampaikan dulu, awalnya itu enggak kenal apa Andalus Eropa, enggak. Yang diinginkan apa? Konstantinopel itu. Cuman kata Utsman lewat sana gitu waktu itu. Sampai kemudian Musa bin Nusair mengirim Tariq bin Ziyad membuka 8 abad hasilnya kan. Tapi belum bisa gitu loh. Lanjut oleh Harun ar-Rasyid, belum berhasil. Kemudian nanti besar lagi di zaman Sultan Muhammad I, nggak berhasil. Turun kepada Murad II. Nah, Murad ini yang luar biasa, menggempur, tapi nggak berhasil, Pak. Dan Murad tahu diri. Nah, ini penting sekali. Kata Murad, aku sudah berjuang ingin jadi yang terbaik, panglimanya kan, tetapi apa? Belum ada pasukannya gitu loh. Dia panglima terbaik tapi pasukannya belum. Bisa nggak menaklukkan? Nggak bisa, karena syaratnya itu harus pasukan terbaik dan panglima terbaik. Harus dua-duanya harus yang terbaik. Sadarlah Murad, maka dia balik setelah sebulan menggempur, habis pulang. Dan dia mulai menyiapkan generasi. Kan lapis ketiga nih dari Sultan Muhammad ayahnya kan, ke Murad II, ke Al-Fatih. Buahnya di generasi Al-Fatih itu. Apa dia nggak dapat pahala? Dapat dong, dia menyiapkan. Betul tidak? Dia menyiapkan itu. Itu ada kajian khusus nanti Sultan Muhammad Al-Fatih dan penaklukannya ya. Ini baru singkatnya aja lah. Ada lagi. Nah ini nih. Ini memang patung ini nih gede sekali Pak di sana nanti. Ya sebenarnya tidak boleh gitu ya, tapi memang untuk sejarah sajalah, mengingatkan gitu kan. Orang Turki bangga sekali tuh bikin. Jadi sekarang ini dikembalikan lagi. Ketika oleh Mustafa Kemal dihapus semua jejak kekhilafan, nggak boleh ada zaman Erdogan dihidupkan lagi. Bahkan nanti mereka bangga dengan Al-Fatih, sekarang dikenal lagi. Makanya jejak-jejak di sana kan, karena masih kelihatan kan, benteng-bentengnya masih ada. Erdogan ini perannya besar sekali menghidupkan kembali agar umat Islam bangga dengan sejarahnya gitu loh. Maka Muhammad Al-Fatih untuk kita sekarang bagian dari sejarah. Tapi Al-Fatih pada masa Rasul kabar gembira, betul tidak? Muhammad Al-Fatih untuk kita masa lalu, tetapi untuk Nabi masa depan mereka. Ini kan karena disabdakan oleh Nabi kan akan hadir gitu loh sang penakluk itu. Bermula dari kesungguhan seorang Sultan Murad
mendidik generasi. Lihat singkatnya bagaimana makam Murad kemudian pulang dan dia mengumpulkan ulama terbaik di zamannya, Pak. Ulama terbaik dikumpulin semua. Terkenal seorang ulama ahli Quran, siapa namanya? Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Ahmad Al-Qurani. Ahmad Al-Qurani inilah yang menghantarkan Al-Fatih, hafal Quran 30 juz. Ini dia nih. Ulama besar Ahmad bin Ismail Al-Qurani. 8 tahun hafal 30 juz. Hafal hadis, ilmu syariah. Disiapkan, itu serius disiapkan gitu loh, disiapkan oleh orang tuanya. Enggak cuma itu, bahkan satu generasi juga dididik sama, Pak. Sama, mirip. Enggak ada bedanya, sama. Kemudian guru-guru militernya nih dilatih dari awal, Pak. Ya, belajar memanah, berkuda kepada para ulama hebat di zamannya nih dia. Ada Syekh Ibrahim Basya, ya, ada Syekh Syihabuddin Syahin, Sadr Al-A'zam Sinan Basya dan lain-lain. Ini guru-guru Al-Fatih dalam ilmu militer gitu ya. Dan yang paling berpengaruh adalah murabinya Syekh Aksamsuddin. Ya, Aksamsuddin. Dia nasabnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, ulama besar. Yang Al-Fatih kalau ditanya tentang sosok Aksamsuddin, lihat kalimatnya, Pak. Ini kalimat dia. Penghormatanku kepada Syekh Aksamsuddin yang mulia ini tanpa aku sadari. Aku bisa menjadi emosional di hadapannya, aku bergetar di hadapannya. Adapun para syekh yang lain, ketika mereka datang menghadapku, justru mereka yang bergetar di hadapanku. Tetapi untuk gurunya ini aku yang bergetar. Artinya apa? Harismanya itu loh. Kenapa? Ilmu yang diajarkan Aksamsuddin di antaranya ilmu sejarah. Nah, penting sekali. Jadi dengan membaca biografi sejarah itu muncul jiwa heroiknya, Pak. Kepahlawanannya muncul, keberaniannya, kesatriannya muncul gitu. Sampai kemudian Aksamsuddin sering ngajak jalan-jalan Al-Fatih kecil sebelum baliknya. Terus didoktrin. Muhammad katanya, kamu tahu apa itu? Tahu guru. Apa itu? Itu adalah benteng Konstantinopel. Kan dulu belum milik Turki kan? Kan perbatasan. Kebiasaan oleh Selat Bosforus saja. Apa kata Aksamsuddin? Muhammad, kamu tahu itu akan ditaklukkan? Tahu guru. Ya. Dan semua sudah mencoba tapi belum berhasil. Kenapa guru? Mau tahu kamu kenapa belum berhasil dari zaman sahabat terus? Ya, karena kamulah orangnya yang akan dipilih Allah menaklukkan benteng itu. Bayangin digituin, Pak, dari kecil, Pak. Oh, saya orangnya ya katanya. Terus doktrin itu. Jadi ditanamkan luar biasa gitu. Maka ketika dia menjadi sultan usia 19 tahun, 20 tahun itu, masuk 21 itu dia naik, mimpi besarnya apa? Konstantinopel lah gitu. Jadi memang udah luar biasa mendarah dagingnya gitu kan. Jadi itu puncaknya sekali udah di zaman itu gitu. Ya, jadi tidak simsalabim. Ya nggak mungkin lah. Itu kan kerja keras, karya besar Turki Utsman itu gitu. Hebat gitu ya. Aksamsuddin ini gurunya gitu. Dia nanti yang kemudian istikharah dan menemukan makam Salahuddin Al-Ayyubi. Kan dulu pernah hilang makam itu. Di zaman sahabat atau Pak dulu? Di zaman siapa? Muawiyah kan? Ini dapat abad kemudian kan? Ketemu nanti, maka nanti ada masjid Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul, Turki ya. Itu makam sahabat Nabi di sana. Siapa lagi yang berjasa? Ada ibunya, istrinya siapa? Murad
ini yang terkenal. Ini istri yang paling dia cintai, falidahu ummahatun, ibunya. Ini Ibu Muhammad Al-Fatih. Nama Turkinya Hatice Alime. Nah, gitu. Bahasa Turki begitu. Itu atau dikenal dengan nama falidahu ummahatun. Dia ibu yang istimewa, wanita soleha, ibu yang fokus dalam mendidik anaknya. Beliau fokus mendidik untuk melahirkan orang besar, penakluk Konstantinopel. Sampai ada kalimat terkenal ya dalam pepatah bahasa Arab, iyal madrasatul ula li auladiha. Seorang ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Dia tahu persis tugas saya apa, menghadirkan generasi itu. Maka dia fokus mendidik anak kita. Ini para muslimah nanti ya, halo, harus bangga. Ya, belajar yang tinggi itu bukan untuk menyaingi suami, bukan. Sekolah yang tinggi, ilmu banyak itu untuk apa? Untuk mendidik generasi ke depan. Jelas tidak? Harus muncul generasi yang lebih baik dari kita. Itu tugas utama ada di para ummahat, di para akhwat. Sekolah yang tinggi. Kalau sudah punya ilmu, silakan kuliah sampai S3 sampai doktor. Kalau sudah punya ilmu itu, yang layak mendapatkan ilmu itu sebelum orang lain adalah anaknya sendiri gitu. Jangan sampai ada seorang doktor kuliah, pas dia punya anak bayi gitu kan, dia ngejar karir, bayarnya nggak seberapa, anaknya dititipi sama orang, sama pembantu yang SD aja nggak tamat, nggak punya ilmu, Pak. Dia berangkat pagi pulang malam, itu anak sama pembantunya tuh. Yang sekolah SD aja enggak, yang kerjanya nonton sinetron, main handphone. Gimana ngasuh anak? Gak ada isinya, aneh. Sebenarnya dia terhentak gitu loh. Kok bisa kuliah tinggi-tinggi yang dididik anak orang gitu loh. Dia kuliah tinggi untuk didik anak orang, anaknya sendiri didik sama orang lain. Aneh enggak? Aneh. Maka dia terhentak dan dia kembali ke rumah, dia sadar gitu. Ada ini kisah nyata. Saya bilang jangan karena malu oleh manusia, ya tapi kan sekolah tinggi, masa sekolah tinggi enggak kerja ini malu? Oh enggak. Tugas Anda itu di rumah. Yang paling utama hadirkan, cetak generasi yang akan hadir ke depan gitu loh. Ya, jelas tidak? Ini ibunya nih punya peran besar. Maka munculnya Sultan Muhammad Al-Fatih bukan simsalabim dari langit turun, enggak begitu. Disiapkan mimpi panjang seorang para pemimpin dari Turki Utsmani, mimpi panjangnya. Kita lihat. Ini terakhir dia waktunya udah jam 9 ya. Oh Masya Allah, nggak kerasa. Nanti ada pasukan yang terkenal, yang memang dididik, disiapkan itu. Ini dia nih. Nah, ini pasukan the best nih. Namanya pasukan apa? Inkisaria. Sekitar 7.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu sejak kecil. Pasukan Inkisaria dilatih fisik, akademi, strategi perang, ilmu usul, semua. Dan setengah pasukan mereka itu orang-orang yang ahli sholat tahajud. Jadi luar biasa gitu. Orang pilihan ya, the best. Jadi orang-orang yang memang tidak hanya mengandalkan strategi perang yang paling mutakhir, peralatan yang luar biasa,
tetapi dia yakin dengan Allah, membangun komunikasi dengan Allah. Maka nanti ketika menaklukkan puncak penaklukan, hampir pasukan putus asa karena enggak jebol juga tuh benteng, Pak. Allah berikan ilham, tau enggak Pak? Ilhamnya Pak, ini dia nih, kapal gini gak bakal perang Pak, pindah ke Bukit Galata tuh, kapal laut, bayangin dalam waktu beberapa jam naik ke hutan, di beberapa hutan itu bisa masuk ke mana, ke Konstantinopel, kapal, bayangin Pak, ini luar biasa gitu. Artinya apa? Ya memang lebih dari pasukan biasa, Allah bimbing gitu kan, sampai ini bisa naik ke hutan, sampai kemudian bisa lolos ke wilayah Konstantinopel, karena kan tidak semua bisa ke sana gitu. Sampai kemudian para ulama menyebutkan puncaknya setelah sekian lama nih, hampir 2 bulan, maka hampir 9 abad penantian pun terbukti benarlah bahwa Konstantinopel jatuh ke muslimin Selasa 20 Jumadil Ula atau bulan Mei 1453 Masehi. Pasukan dengan berjumlah 250.000 masuk menaklukkan Konstantinopel. Ini lukisan yang terkenal di Turki itu ketika Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel. Ini siapa nih guru ini? Aksham Sudin masuk. Nah, ini dia. Jadi ini karya besar dari Turki Utsmani gitu ya. Baik, nanti kita akan lebih khusus ya, kita bedah secara mendalam tentang sosok Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni, sepaket nanti dengan dibalik keruntuhnya Daulah Turki Utsmaniyah, peran-peran orang-orang Yahudi terutama gerakan Primason yang kita akan bahas nanti. Cukup untuk pertemuan sekarang, ini baru sesi pertama kita mengkaji sejarah munculnya Daulah Turki Utsmani sampai kemudian Allah berikan kemuliaan dari keturunan yang ketujuh, sultan ketujuhnya itu sabda Nabi yang mulia menjadi kenyataan, takluknya Konstantinopel di tangan Muhammad Al-Fatih yang merupakan anak cucu dari pendiri Utsmani. Ya, Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada boleh 1 atau 2. Yang bertanya dikasih hadiah. Langsung. Antum dulu deh. Oke. Pertanyaan. Siapa antum namanya? Azka. Dari mana? Oke, silakan. Baca ya. Di mana bacanya? Saya pernah baca Tat, mohon izin bertanya Tat. Boleh. Jadi waktu itu saya baca kalau nggak salah di situs NU atau yang lainnya gitu Tat. Jadi dikatakan bahwa yang telah disampaikan Ustadz yang hadis riwayat Ahmad bahwa pasukan terbaik dan pemimpin yang terbaik adalah pasukan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah benar ketika waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih akidahnya adalah bermadzhab Asy'ariyah? Terima kasih, Dad. Baik, apakah Sultan Muhammad Al-Fatih akidahnya akidah Asy'ari atau Maturidi atau apa? Hadirin sekalian, disebutkan bahwasannya gini, ini harus duduk di benak kita. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya, yang pertama apa? Para ulama jadi dulu sepakat. Yang pertama adalah Ahlul Athar, yang dikenal dengan istilah akidah salaf, yang disebut ke Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua Asy'ariyah, yang ketiga Maturidiyah. Itu Ahlus Sunnah. Jadi ini 3 ini nih dari masa ke masa itu lalu sunnah itu jelas tidak. Hanya orang kan sekarang nggak paham apa itu Asy'ari usulnya, apa Maturidi usulnya, apa salaf, mudah dibentrokan, di saling mengkafirkan gitu, jelas tidak.
Hanya gara-gara beda memahami ayat yang sifatnya mutasyabih. Contoh tentang ayat ini banyak perbedaan itu di ayat sifat. Contoh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy. Wah, di sini ada mazhab Asy'ari yang tidak mentakwil, yang mentakwil. Ada mazhab salaf atau mazhab ahlul asar salafi yang sekarang dikenal itu ya. Itu mereka tidak mentakwil gitu. Tapi juga tidak mutasyabih, tidak menyembroh dengan makhluk, tidak, karena mereka berkeyakinan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Nah, jadi saya rasa apakah Muhammad Al-Fatih berakidah seperti itu? Allah alam bisawab. Memang dalam tulisan Ali Muhammad As-Salabi di buku itu disebutkan ada beberapa kesalahan orang-orang Turki Utsmani memang. Contoh bermegah-megah membangun kuburan itu kan. Itu sebutlah sebuah kesalahan. Tetapi kan kemudian semangat jihadnya itulah. Karena dia menempuh jalan jihad itu yang Allah muliakan gitu. Kan gak ada yang sempurna. Apa ada yang sempurna? Enggak ada. Unggul di sini, lemah di sini. Sering melengkapi, jelas tidak. Ya. Jadi ada bab-bab tertentu yang ranahnya khilafiyah. Nah, itu mereka harus paham itu, jelas tidak. Jangan sampai gara-gara khilafiyah ini jasa besarnya hilang, tidak. Kan nggak mungkin Allah tolong kalau dia sesat, betul tidak? Nggak mungkin kan? Allah tolong karena dia memang seperti itu. Jelas tidak. Hanya ada, terutama nanti menjelang akhir itu banyak beberapa sultan yang menyimpang ada. Tetapi Allah muliakan janji Allah kalau menempuh jalan jihad itu Allah muliakan gitu loh. Nah, ini yang harus kita akui. Orang-orang tasawuf sufi yang tapi dia menempuh jihad itu luar biasa gitu. Karena ada orang-orang yang nanti sufi kemudian dia memisahkan dari jihad. Itu penyebab Turki jatuh. Udah, urusi ajalah diri kamu, tobat, zikir, sucikan jiwa. Gak usah turun para ulama. Kalau sudah begini ini penyimpang, jelas tidak. Islam tidak menafikan, harus, bahkan ajaran penting, menyucikan jiwa, taubat, istighfar itu bagian dari ajaran Islam. Walaupun penyebutan berbeda ulama, ada yang menyebutkan itu tentang konsep penyucian jiwa, tazkiyatun nufus, sebagian menyebutnya tasawuf, istilah sekarang. Orangnya sufi, kan begitu. Ketika dipisahkan, dibenturkan, terlepas ya pro dan kontra emang ada yang menerima istilah tasawuf dan sufi, ada yang menolak. Tapi kalau ajarannya penyucian jiwa kita terima. Jadi kita tidak sibuk dengan kemasan, tapi sibuknya dengan apa sih yang diajarkan gitu. Nah, kita lihat ketika memang tidak dibenturkan, contoh ini orang-orang Utsmani ini luar biasa, lihat adab segala macam. Tapi mereka cinta jihad. Karena sekarang ada upaya membenturkan antara pemahaman tasawuf sufi dengan jihad dalam makna membela Islam di medan perang gitulah. Seakan-akan kalau sudah yang paling penting urus diri kamu saja. Jihad akbar, jihad besar itu melawan hawa nafsu. Memang benar kalimat. Tapi kalau dibenturkan dengan jihad, lihat dampaknya apa? Jatuhlah daulah Islam. Jelas tidak? Begini maksudnya. Apa dikira jihad fi sabilillah itu mudah? Perang di jalan Allah apa mudah? Itu orang yang terjun ke medan jihad, Pak, berperang itu pasti orang-orang yang sudah bisa mengalahkan nafsunya untuk kita dengan dunia gitu kan. Pasti itu. Gak mungkin orang akan berangkat jihad kalau masih senang dengan dunia. Dan memang nafsu akan bicara enak di rumah, nonton TV sambil ngopi, teh manis, bala-bala, cireng, gorengan, bakso gitu kan, sambil lihat TV, anak-anak di pangkuan, kan itu nafsu, betul tidak? Berangkat jihad itu tidak mudah, betul tidak? Nyawa taruhannya kan, tapi dia tahu kemuliaan itu ada di mati syahid. Nah, orang yang bisa berangkat ke medan jihad itu orang yang sudah bisa melawan hawa nafsunya, jelas tidak?
Dan nggak mungkin Allah tolong menang dalam jihad kalau mereka itu susah niat, nggak mungkin. Nah, di sini harus kita pahami ya, jelas tidak. Jadi jangan termakan oleh yang di luar sedang rame lah. Ya, kita meyakini ahlus sunnah itu adalah ahlul athar, Asy'ariyah, Maturidiyah. Saya berkeyakinan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Adapun beda-beda sedikit itu biasa. Selama usulnya sama, jelas tidak. Selama usulnya sama, bahaya, nggak boleh kita main mengkafirkan. Bayangkan, Al-Azhar Mesir itu apa mazhabnya? Asy'ari itu. Salahuddin Al-Ayyubi juga sama, orang-orang hebat itu. Sekarang muncul generasi sekarang mengkafirkan. Ente siapa gitu? Jangan gara-gara ngaji satu dua kali pertemuan, gara-gara beda langsung dikatakan ini bukan ahlus sunnah. Oh, keliru. Jelas tidak? Enggak. Jadi kita akui memang ya bahwasannya Asy'ari Maturidi itu sama, bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Hanya beda-beda sedikit saja. Kan ada usul di dalam masalah ada furu, ada usul. Dalam akidah ada usul dan furu ada. Selama rukun imannya sama, hanya beda-beda memahami apa? Dalil saja. Tidak ada masalah. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ya kan? Ulama yang tidak mentakwil, ingin sekali menjaga kemurnian tauhid. Yang mentakwil juga sama, gitu. Sama-sama gitu. Jelas tidak? Nah, jadi harus ada orang yang bisa mengedukasi umat, bukan memprovokasi umat. Asal beda kafir, ini bahaya gitu. Tapi kalau Syiah jelas nggak ada toleransi. Syiah sesat harus tegas. Ahmadiyah tegas. LDII tegas. Tapi kalau Asy'ari Maturidi kemudian juga Ahlul Athar, mereka masih Ahlus Sunnah, jelas tidak? Atau ormas lah. Sekarang kan ada ormas Persis. Persis itu mengkaji Asy'ari juga, Maturidi juga, Ahlul Athar juga. Itu sama dengan Muhammadiyah. Sama. Ya, kalau orang-orang NU memang hanya mengkaji Asy'ari Maturidi saja gitu kan. Nah, itu coba dikaji lah, karena saya bicara ini saya sudah mempelajarinya gitu loh. Oh, di sini perbedaannya gitu, paham? Jelas ya? Nah, jadi yang paling penting mereka ahlus sunnah wal jamaah. Hanya beda mazhab dalam tadi saja memahami ayat tentang sifat yang memang ayat itu kategorinya ayat mutasyabihat, yang multi tafsir. Tapi dia tetap masih on the track, masih berjalan di usulnya. Allah alam. Yang anda pahami begitu ya? Baik, ada yang lain tidak? Oh, dapat hadiah. Antum sini hadiah nih. Hadiah nih. Nih. Ini santri APW ya? Hebat nih, kreatif ini. Santri APW ini yang sal kuning nih, dilatih entrepreneur. Ini punya karya angkatan sebelumnya ya? Ini karyanya apa? Sabun apa nih? Kun Anta. Oh, es krim. Ini es krim nih, dimakan nih. Sabun es krim ini. Mana yang APW? Wajib beli nanti. Ikuti langkah-langkah seniornya ya. Oke, makasih ya. Dapat hadiah itu. Syukran, barakallahu fikum. Oke, ada yang lain enggak? Antum deh. Zikri ya, namanya zikri ya. Kayak zikri. Karena saya tahu karena ada namanya di sini zikri. Oke, zikri silakan. Ya, mungkin ini agak sedikit melenceng dari tema sedikit. Yang saya ketahui ketika bersamaan dengan masanya Sultan Al-Fatih, ada seorang raja kejam dan bengis yang dikenal dengan nama Vlad Dracul. Dalam beberapa cerita yang saya baca, kenapa Sultan Al-Fatih terlihat kesulitan ketika menghadapi Vlad Dracul tersebut. Ya, ini memang sejaman dengan Al-Fatih ya. Jadi antum mendengar istilah Dracula, itu tuh. Cuman itu kisah banyak dibelokan gitu kan. Itu luar biasa itu. Karena memang ya mereka pasukannya kuat juga gitu ya. Kuat juga pasukannya. Dan Al-Fatih ini juga luar biasa. Jadi ketika jihad bagaimana
Al-Fatih menolong orang yang mereka zalim, itu zalim sekali mereka itu. Zalim. Kenapa? Karena muslimin ketika datang ke sebuah negeri itu bukan untuk menjajah, tidak. Ini maka luruskan gitu loh. Spirit muslimin itu apa? Futuhat, membuka. Membuka itu apa? Memberikan pencerahan. Tertutup karena kezaliman, kesyirikan, kekufuran, dibuka dengan keimanan, ketauhidan, peradaban gitu. Jelas tidak? Antum baca Eropa sebelum ada Islam, gelap. Jelas tidak? Nggak ada peradaban mereka itu. Mereka bangkit setelah mereka belajar ke Andalusia. Itu bukti Islam apa? Islam menjajah? Tidak. Sekarang kan ada seorang profesor yang error, wanita itu. Ini bukti negeri ini tidak maju gara-gara Islam menjajah. Kurang aja nih orang, Pak. Islam menjajah kata di kita, Pak. Tahu Profesor Musdah Mulia? Gak apa-apa, biar viral. Itu liberal banget orang itu, Pak. Itu perempuan itu, Pak. Betul tidak? Profesor doktor itu, tapi ngaco sekali gitu orang itu. Dia menuduh umat Islam itu menjajah negeri sampai kenapa negeri tertinggal Indonesia katanya. Negeri ini tertinggal nggak maju gara-gara Islam gitu, makanya hapuskan Islam, nggak, jangan diajarkan. Itu Profesor Musdah Mulia. Pernah dengar kan namanya nggak? Liberal. Itu ngaco sekali orang itu pemikirannya. Jelas tidak? Hati-hati itu. Baca sejarah, yang menjajah itu siapa gitu, jelas tidak? Yang menjajah itu siapa? Justru Islam, muslimin, ulama yang kemudian membebaskan negeri dari penjajahan. Nggak ada yang punya spirit melawan penjajahan kecuali Islam, betul tidak? Ada nggak yang punya spirit melawan penjajahan? Nggak ada. Islam itu luar biasa. Sekarang kan penjajahan dalam bentuk lain gitu loh. Emang luar biasa. Ini mirip dengan menjelang kejatuhan Turki gitu loh. Konspirasi tingkat tinggi ini, Pak. Yang merusak itu orang dalam sendiri gitu, yang tercemari oleh pemikiran sekularisme, liberalisme, pluralisme, rusak. Sekarang kita merasakan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani nggak usah turun, yang berantem orang Islam sendiri, betul nggak? Orang Islam yang berantem, Pak, yang ramai, sering menghujat, yang menghalangi tegaknya syariat Islam ya orang Islam sendiri, ya kan? Bukan musuh Islam, orang Islam sendiri yang nggak suka, yang mati-matian. Tahu kenapa? Karena kalau orang-orang non-Islam yang dia menentang habis, sebenarnya nggak berani mereka. Tapi yang menentang tegaknya hukum Islam itu orang Islam sendiri, berbagai macam alasan gitu ya. Itu bukti memang berjalan, konspirasi ini berjalan. Rahasia halus tapi masif. Saya pernah menyampaikan di negeri ini sekarang penyebab kebangkitan ada, termasuk penyebab kejatuhannya pun ada gitu. Penyebab bangkit ada, penyebab jatuh ada. Tarik urul nih. Kalau kita biarkan penyebab runtuh, runtuh juga nanti. Kalau dibiarkan, kalau kita sibuk fokus kepada faktor kebangkitan, akan bangkit nanti. Emang tidak mudah. Tidak mudah gitu ya. Jelas tidak? Nah itu, karena memang pasukan ini kuat sekali gitu. Dia orang yang pasukan yang zolim sekali. Dan sejarah, hati-hati, sejarah diputar balikan. Jadi sosok yang menakutkan kan dia, Dracula itu kan. Kita bahas nantilah, ini waktunya nih. Jadi saya bahas di Al-Fatih, kita bahas di bedah. Karena Al-Fatih itu kan setelah menaklukkan Konstantinopel itu terus jihad. Makanya Allah muliakan. Bahkan gak bisa beliau tinggal di kerajaan kalau dalam setahun itu pasti harus ada 2-3 kali harus berangkat. Dalam setahun 2 atau 3 kali harus jihad. Nabi itu ketika Nabi ke Madinah untuk mendirikan daulah Islam di Madinah itu, negara Madinah itu kan tidak dengan hanya ngomongnya, tidak. Nabi datang tahun kedua ada perang Badar, perang besar. Nah, setahun kemudian perang Uhud, 2 tahun kemudian perang Ahzab, nanti ada Mu'tah, ada Khaybar, penaklukan Mekah, Hunain,
Ada Tabuk puncaknya. Bayangkan tiap tahun Nabi, kadang setahun 2 kali perang Nabi itu. Jihad, ya. Islam itu mulia dengan seperti itu. Hanya memang sekarang dirusaklah. Kalau mendengar kata jihad itu perang yang terbaik itu apa? Radikal, teroris gitu kan. Nah, ini PR besar ya. Karena mereka paham kalau muslimin bangkit ruh jihadnya ancaman buat mereka. Makanya cara ngancurin Islam mah gampang. Udah wawai ku syahwat aja terus. Pemikiran dirusak. Gitu aja tuh. Jadi ini yang paling berbahaya itu, Pak. Dirusaknya pemikiran ideologi yang dirusak sekarang. Maka dibuat isme-isme. Yahudi itu tukang buat begituan, ideologi. Sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme, kapitalisme, segala macam dibuat oleh mereka. Dan itu sejatinya merontokkan Islam gitu. Allah alam bisawab. Cukup, sudah jam 9:20, ini udah lama sekali ya, Masya Allah. Taib, kita lanjut pertemuan ini masih ada Selasa. Ya, Selasa lagi. Nanti libur 1 kali Selasa ya. Saya tanggal 17 ke Aqsa, ke Palestina, Mesir, ke Aqsa dan ke Yordan. Jadi 1 Selasa libur. Tapi nanti kita akan ketemu lagi di Selasa tanggal berapa ya? 29 terakhir bulan akhir nanti kan, 1 Selasa saya libur karena berangkat hari Kamis, balik hari Ahad. Baik, itu yang disampaikan ya. Mohon doa dari semua, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, belajar sejarah untuk kita ambil pelajarannya gitu. Bahwa kita punya sejarah yang gemilang di masa lalu, hampir 14 abad dah kurang lebih mimpin peradaban bumi. Kita kalah baru kemarin gitu lah. Tapi jangan kita pesimis, jangan. Kita optimis terus. Ya, jatuh bangun biasa. Sedang jatuh sekarang, nanti akan bangkit lagi, pasti itu. Jadi jangan sampai tidak mengambil peran untuk menghadirkan kembali kebangkitan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.